Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat, jumpa lagi bersama Iseng Doang Studio, channel yang membahas seputar film-film box office yang sangat sayang jika dilewatkan. Kali ini Iseng Doang Studio akan menceritakan film asal Korea yang berjudul Seobok. Film yang disutradarai oleh Lee Yong-ju serta dibintangi oleh dua aktor populer yaitu Gong Yoo dan Park Bo Gum, masing-masing memerankan Min Gi-hyun dan Seobok. Film ini mengisahkan tentang Seobok, manusia hasil kloning yang diincar oleh banyak pihak karena memiliki cairan tulang sumsum yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sedangkan Gi-hyun adalah mantan agen rahasia yang mengidap penyakit kanker ganas, yang ditugaskan untuk melindungi Seobok dari ancaman pihak-pihak yang ingin menguasainya. Untuk lebih jelasnya, ikuti terus alur cerita lengkapnya dalam video ini. Sebelum melanjutkan, subscribe dulu yuk dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya sobat selalu mendapatkan notifikasi info menarik lainnya. Cerita berawal dari pembunuhan yang dilakukan oleh pihak teroris terhadap Dr. Carl Anderson, seorang direktur penelitian, di mana ia akan melaporkan hasil penelitiannya bahwa proyek Seobok sangat berbahaya. Kemudian Direktur An yang diperankan oleh Jo Woo Jin, seorang petinggi sebuah perusahaan yang menjalankan proyek Seobok, setelah mendapatkan informasi dari pihak intelijen Amerika, ia pun berencana akan memindahkan laboratorium ke tempat lain dengan memerintahkan Dr. Shin Hak-sun yang diperankan oleh Park Byung-eun, seorang kepala laboratorium tempat di mana Seobok diciptakan. Namun, Dr. Shin Hak-sun bersedia memindahkan laboratorium dengan syarat ada orang yang mengawal dan melindungi Seobok. Selanjutnya, Direktur An memanggil dan menugaskan Min Gi-hyun untuk terlibat dalam proyek rahasia yang memiliki kepentingan nasional ini. Min Gi-hyun selain sebagai mantan agen rahasia, ia juga pengidap penyakit kanker dan insomnia yang diperkirakan sisa hidupnya tidak akan lama lagi, sehingga membuat Min Gi-hyun tidak takut mati meskipun ia masih memiliki semangat untuk hidup. Setelah mendapat mandat tapi belum mengetahui rincian tugasnya, Min Gi-hyun langsung meluncur ke laboratorium penelitian bertemu dengan Dr. Shin Hak-sun. Di tempat ini yang ternyata adalah sebuah kapal laut di pelabuhan, Min Gi-hyun mendapat penjelasan mengenai fasilitas yang ada dalam laboratorium. Ia pun diperkenalkan dengan Dr. In Se-yoon yang diperankan oleh Jang Yong-nam, seseorang yang bertanggung jawab di laboratorium ini. Dan ia juga adalah ibu dari Seobok. Selanjutnya Dr. Shin Hak-sun memperlihatkan Seobok yang merupakan spesimen hasil kloning kepada Min Gi-hyun. Kemudian Dr. Shin Hak-sun melanjutkan penjelasannya secara panjang lebar mengenai spesimen ini. Ia menuturkan bahwa Seobok adalah manusia abadi yang memiliki kemampuan unik, dan Seobok memiliki cairan tulang sumsum yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sehingga Seobok harus dilindungi dengan segala cara apapun. Setelah mendapatkan penjelasan secara panjang lebar, Min Gi-hyun baru mengerti apa yang menjadi tugasnya, yaitu menjaga dan mengamankan Seobok dari pihak-pihak yang ingin menguasai spesimen hasil kloning tersebut. Saat Seobok memperlihatkan kemampuannya, membuat butiran batu melayang dan daun-daun berterbangan, hingga air laut sampai ke kaki Min Gi-hyun. Padahal ia sedang berada di lantai atas laboratorium. Sampai-sampai Min Gi-hyun pun jatuh dan tak sadarkan diri. Setelah sadar, Min Gi-hyun mendapat penjelasan bahwa ia mengidap penyakit glioblastoma atau kanker otak. Dan sisa usianya diperkirakan tinggal 6 bulan hingga 1 tahun. Dr. Shin Hak-sun menawarkan uji klinis dengan menggunakan cairan tulang sumsum dari tubuh Seobok. Namun Min Gi-hyun belum memberikan tanggapan. Direktur An meyakinkan Min Gi-hyun bahwa penyakit yang dideritanya akan sembuh dengan uji klinis menggunakan Seobok. Akhirnya Min Gi-hyun pun bersedia sebagai bahan uji klinis, sekaligus mengawal atas pemindahan Seobok ke sebuah bunker rahasia. Namun dalam perjalanan pemindahan Seobok ke tempat yang baru, iringan mobil diserang oleh sekelompok orang yang tidak dikenal.
sehingga kejar-kejaran mobil dan baku tembak pun terjadi di jalan raya. Meskipun sempat disekap oleh sekelompok orang tersebut, Min Gi-hun dan Seo-bok berhasil melarikan diri. Dalam pelariannya, Min Gi-hun sempat menghubungi Direktur An, dan Min Gi-hun pun disarankan untuk segera ke tempat persinggahan yang aman bersama Seo-bok. Alih-alih ingin mengamankan mereka berdua, Direktur An malah mengirim orang suruhannya untuk membunuh Seo-bok di tempat persinggahan. Namun dengan aksi unik yang dimiliki Seo-bok merubah arah peluru yang ditembakkan oleh penyerang, mereka pun selamat dari percobaan pembunuhan tersebut. Diketahui ternyata Direktur An sebenarnya bukan ingin melakukan pemindahan, melainkan akan menyerahkan Seo-bok kepada pihak Amerika. Kemudian Min Gi-hun pun menghubungi laboratorium. Dan Dr. Shin Hak-sun pun menyarankan untuk kembali ke laboratorium demi keselamatan Min Gi-hun dan Seo-bok. Namun, Seo-bok tidak bersedia ketika diajak kembali ke laboratorium. Ia ingin pergi ke suatu tempat yang bernama Ulsan. Setelah terjadi perdebatan panjang, hingga Seo-bok pun memutuskan akan pergi sendiri dengan bekal segepok uang yang diambil dari tempat persinggahan. Min Gi-hun pun akhirnya mengalah dan menuruti keinginan Seo-bok. Pertanyaan-pertanyaan Seo-bok yang polos seperti mengapa kamu harus hidup dan apakah kamu layak diselamatkan. Pertanyaan yang sulit dijawab oleh Min Gi-hun membuat ia pun emosi, jatuh pingsan dan tertidur. Saat setelah bangun, ia mendatangi Seo-bok yang sedang duduk di tepi pantai. Ketika Seo-bok ditanya kenapa kamu tidak tidur, Min Gi-hun kaget mendengar jawaban bahwa Seo-bok tidak pernah tidur karena tidak tahu caranya tidur. Di segmen ini dialog yang disuguhkan sangat menyentuh dan dapat dijadikan bahan renungan meskipun sedikit agak membosankan. Pandangan terhibur ketika Seo-bok menunjukkan kemampuan uniknya, menahan ombak dan mengendalikan segerombolan burung membentuk lingkaran dengan background sinar rembulan. Sangat indah dipandang mata, membuat Gi-hun pun tercengang dan berhenti dari kesedihannya saat bercerita tentang kesalahan masa lalunya. Perjalanan mereka pun dilanjutkan ke sebuah gereja yang berada di kota Ulsan. Sesampainya di tujuan, Seo-bok langsung menuju suatu bangunan dan dibukanya salah satu lemari kecil yang ada di sana. Di dalamnya ada foto anak kecil dan foto keluarga. Seo-bok pun menjelaskan bahwa foto anak kecil itu adalah dirinya yang bernama Kyun-yun dan foto yang lain adalah ia bersama ibu dan ayahnya. Setelah Seo-bok kecil dan ayahnya meninggal karena kecelakaan, ibunya yang ternyata adalah Dr. Im Seun, penanggung jawab laboratorium, menciptakan Seo-bok. Disinilah Seo-bok, manusia abadi pertama kali bisa menangis dan mengeluarkan air mata. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya. Namun kali ini Seo-bok mengajak kembali ke laboratorium tempat asal diciptakannya dan ibunya pun ada di sana. Sehingga Min Gi-hun pun bisa sembuh dari penyakitnya. Min Gi-hun langsung tancap gas karena kondisi Seo-bok sangat parah dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Saat akan sampai di laboratorium, terjadi penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok dari Direktur An yang menginginkan Seo-bok musnah. Beruntung pada saat kondisi terdesak diselamatkan oleh kelompok dari Kim Cheon-un yang diperankan oleh Jae Geo Kim sebagai orang yang mendanai seluruh kegiatan laboratorium dan ia pihak yang ingin mempertahankan keberadaan Seo-bok. Akhirnya Seo-bok dan Min Gi-hun pun sampai di laboratorium. Menyimak sejenak pembicaraan antara pihak yang sedang berseteru, Kim Cheon-oh selama ini sudah mengetahui rencana Direktur An yang ingin menyerahkan Seo-bok ke pihak Amerika. Dan ternyata pada saat pemindahan Seo-bok, pihak Kim Cheon-oh lah yang menyerang iringan-iringan untuk membatalkan niatan Direktur An. Dan pihak Kim Cheon-oh juga yang membunuh Dr. Carl Anderson, seorang direktur penelitian, karena dianggap akan menyerahkan Seo-bok ke pihak Amerika. Kembali ke laboratorium, proses ekstraksi, yaitu proses pengambilan cairan tulang sumsum Seo-bok sudah dimulai. Min Gi-hun yang baru bangun dari tak sadarkan diri ketika melihat Seo-bok sedang diambil cairannya, merasa tidak tega. Min Gi-hun pun langsung bertindak menghentikan proses ekstraksi tersebut. Meskipun cairan itu bisa menyembuhkan penyakitnya, ia tidak peduli lagi. Selanjutnya Min Gi-hun menembakkan senjata hasil rampasan dari security ke arah peralatan yang ada di sekitarnya, menghentikan proses ekstraksi. Kim Cheon-oh yang mendengar suara tembakan itu langsung menuju ruang ekstraksi bersama pasukannya dan berhasil melumpuhkan aksi Gi-hun.
Pada saat itu pula Seobok bangun dari tempat tidur ekstraksi, kemudian melihat ibunya sudah tewas. Ia pun beraksi dengan kekuatan uniknya melibas seluruh pasukan Kim Cheon-oh, termasuk Kim Cheon-oh tewas di atas kursi rodanya yang dikendalikan oleh kekuatan Seobok. Kemudian Seobok keluar dengan menjebol dinding kapal laut dan berhadapan dengan Direktur An bersama pasukannya yang dilengkapi senjata berat. Seobok masih tetap tegar meskipun diberondong dengan tembakan oleh seluruh lawannya, dan ia pun membalas serangan tersebut dengan kekuatan penuh sehingga memporak-porandakan seluruh lawannya. Namun kondisi Seobok menjadi lemah. Singkat cerita, meskipun Seobok sudah dalam kondisi lemah, pertarungan pun masih tetap berlanjut dengan suguhan aksi-aksi yang sangat menarik untuk ditonton. Sebagai penutup cerita dalam film ini, pada saat Seobok ingin mengakhiri pertarungan dengan membunuh seluruh lawannya, Min Gi-hun datang. Kemudian Seobok meminta untuk dibunuh oleh Min Gi-hun. 내가 죽으면 형도 죽으니까 그게 무서워서. Semoga video ini bisa menjadi referensi sobat semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.